Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Hadratil muhtaramin jamaah salat maghrib Masjid Muhajirin rahimakumullah. Mudah-mudahan duduk kita bersama ini dianggap oleh Allah Subhanahu wa taala orang-orang yang sedang bersyukur atas nikmatnya, sehingga kita akan selalu mendapatkan tambahan nikmat-nikmatnya yang lain. Salawat dan salam tersurahkan pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita selalu hidup dalam kebahagiaan fid dunya wal akhirah. Allahumma amin. Kita teruskan pembacaan sebuah kitab yang isinya wasiat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada Sayyidina Ali, yang jika kita cermati adalah standarnya di atas rata-rata. Mudah-mudahan kita juga bisa mengamalkan sehingga kualitas keimanan dan ketakwaan kita semakin meningkat. Allahumma amin. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Ali, i'mal khalisan lillah. Ya Ali, wahai Ali, i'mal, beramallah kamu, khalisan, gampangannya ikhlas, murni, lillahi, untuk Allah. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlisin. Memang Allah meminta kepada kita dalam pengabdian kita itu hanya semata-mata kepada Allah. Artinya Allah itu tidak diduakan. Istri kita diduakan saja tidak mau, yaitu datangnya seorang madu. Padahal madu itu manis, tapi ibu-ibu itu kalau di madu tidak mau. Itu khalisan berarti kalau kaitannya dengan istri itu tidak dimadu, tidak diduakan. Itu betapa sakitnya seorang wanita kalau diduakan. Begitu juga Allah Subhanahu wa taala inginnya apapun bentuk ibadah kita, yang namanya sholat, puasa dan seterusnya, itu maunya Allah adalah murni hanya untuk Allah. Fa innallaha, beramallah Ali dengan murni karena Allah, tidak karena yang lain. Lebih-lebih kalau situasi-situasi pilkada, pilpres, pil semua itu kelihatannya sangat mungkin. Untuk karena Allah itu sulit, karena kelihatannya untuk supaya milih aku gitu. Karena ada tulisannya pilih aku, kasih sedekah 5.000, 10.000, 100.000 gitu. Padahal sedekah itu untuk Allah, tujuannya karena Allah, sehingga bisa tadfa'ul bala, bisa tudfi'u, kalau ada api mensoi air itu apa itu namanya, meleramkan murka Allah. Tapi kalau sedekahnya karena tujuannya pilih aku, ya nggak sampai Allah berkenan, tidak mendatangkan bala gitu. Fa innallaha, karena sesungguhnya Allah, tidak boleh dibaca fa innallahu, tidak boleh. Bisa diprotes sama ahli nahwu, santri-santri yang sudah lama di pondok itu. Fa innallahu nya aja nggak marah gitu. Ya, tata bahasa dimarah sama karena isimnya inna. Fa innallaha, sesungguhnya Allah,
layak balu tidak mau menerima illa kecuali man pada orang karena yang ada pada di orang itu kholison liwajillah. Ini pekerjaan yang amat sulit itu, hanya kepada Allah itu sulit, karena di dalam surat Al-Bayyinah itu wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlisin. Mudah-mudahan kita diberikan anugerah oleh Allah, keikhlasan kita itu makin hari makin meningkat. Allahumma amin. Kalau nggak ikhlas itu namanya riya. Namanya riya. Artinya mengamalkan sesuatu tidak untuk Allah, tidak untuk Allah, tidak karena Allah, karena yang lain. Itu. Lah riya itu kalau dalam ilmu tauhid dikatakan, di ilmu apa namanya akhlak juga dikatakan, itu adalah syirik khafi. Khafiyun itu samar. Sering kadang-kadang dikatakan khafiyun itu syirik khafi, itu syirik kecil. Bukan syirik kecil, samar. Samar itu berarti tidak terlalu kelihatan. Gitu. Tapi sama syiriknya, sama. Nah kalau syirik yang jali, ya umpamanya pagi-pagi nyembah matahari, jelas itu jali. Yang khafi itu samar, bukan kecil, samar. Jadi kalau kita beribadah, tujuannya kalau yang masih muda-muda itu tak alami itu. Jadi imam tak fasih-fasihkan karena di belakang itu banyak bapak-bapak yang punya anak-anak cantik-cantik itu, nah gitu. Kalau sholat sendiri bacaannya pendek-pendek, jadi imam bacaan panjang karena di belakang makmumnya banyak bapak-bapak yang punya cewek-cewek itulah. Bacanya panjang karena banyak orang jamaah yang punya anak cewek-cewek. Itu namanya riya. Itu syirik kecil, ya Allah. Qala Allah Ta'ala man kana yarju liqa'a rabbih falyamal amalan sholiha. Qala Allah Ta'ala, qala bersabda Allahu, Allah enggak boleh, qala Allahi enggak boleh, qala Allah enggak boleh, karena Allahu jadi fa'il dari kata qala. Qala berkata Allahu, nah gitu. Qala Muhammadun, enggak boleh qala Muhammadan, enggak boleh. Maka dalam kitab Alfiyah itu qala Muhammadun huwa ibnu Maliki, qala Muhammadun huwa ibnu Maliki Ahmadu Rabbil khairu Maliki. Ta'ala yang maha tinggi. Isinya apa? Kalau di pembicaraan biasa, man kana yarju seterusnya itu namanya maqal alaih. Itu. Kalau di ilmu apa? Ilmu di ilmu hadis namanya matan. Nah, ini adalah firman Allah. Bunyinya faman, maka barang siapa, karena ada siapa man yarju berharap liqa'a rabbih, bertemu dengan Tuhannya. Kata informasi di Quran itu masuk surga itu sudah nikmat, tapi paling nikmat itu bisa memandang bertemu Allah. Ibarat umpamanya kita semuanya belum nikah tapi sudah punya kekasih. Pertemuan di hotel Bali Beach, itu pertemuan ya tentu ditemani oleh banyak orang. Kalau berduaan kan
Itu Bali Beat itu tidak ada artinya, segala fasilitasnya tidak ada artinya. Baru masuk kemudian disapa karena si dia belum datang, istirahat tidur di situ, di fasilitas macam-macam, pagi makan begitu mau apa ada saja. Tapi si dia belum datang, hambar itu semua, hambar itu. Karena yang paling nikmat adalah ketemu si dia. Di akhirat nanti si dia itu Allah Subhanahu wa ta'ala. Barang siapa yang berharap bertemu dengan Allah, liqa'a rabbihi, maka fal ya'mal amalan sholihah. Maka harus satu syaratnya, beramal-amal yang soleh. Yang berikutnya, wala yusyrik bi ibadati rabbihi ahada. Wala, wawunya ini wawu li mutlaqil jam'i. Dan gitu. Di situ tidak dikasih summa, kemudian lebih-lebih au, atau kalau au boleh milih gitu. Kalau Anda mau bertemu sama Allah, maka harus beramal soleh, dan wawunya limut mutlaqil jam'i harus keduanya ada di situ, mutlak untuk ketemu. Seperti dalam surat Al-Kautsar itu, inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar. Fasholli, maka sholatlah kamu, li rabbika, untuk Tuhanmu, wanhar, wawunya wawu li mutlaqil jam'i. Allah tidak menggunakan summa. Kalau summa enak itu. Enaknya apa? Kurbannya nanti-nanti boleh. Apalagi dikasih au, fasholli li rabbika awinhar, sholatlah kamu untuk Tuhanmu atau korban, jadi boleh milih gitu. Tapi di Quran tidak fa, tidak summa, tidak au, tapi wawu li mutlaqil jam'i. Ini juga sama. Fal ya'mal amalan sholihah wa la yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Gitu. Yang kedua yang harus dipenuhi untuk ketemu sama Allah Subhanahu wa taala, amal soleh dan tidak musyrik dalam ibadah kepada Allah dengan satu apapun. Ya Allah, beratnya. Kadang-kadang orang beramal itu motivasinya macam-macam. Dan memang setan pinter, goda terus saja. Yang jadi pengurus kadang-kadang motivasinya motivasi pengurus. Udah aku gak datang ini, aku pengurus kok. Lah aku loh di kampung pinter dewi, kok gak ada ke masjid tuh piye, gak jamaah piye, gak salat piye. Kadang gitu. Bisa kok masjid ya. Kok ini Allah gitu. Makanya saya kalau apa itu loh di HP itu kan ada itu wali Paidin, ada itu dengan cali, ada wali Waidin, namanya sebutannya ada, namanya siapa itu, Ali siapa itu. Saya melihat apa namanya dialognya itu kok memang tiada waktu kecuali zikir kepada Allah. Saya rekam itu, dia ketemu tak rekam itu. Siapa tahu nggak ketemu lagi, padahal kalau orang pinter kan tahu gitu, habis dapat itu bisa dilihat lagi di koleksi itu, entah berapa bulan hilang lagi. Saya rekam, ya Allah, begitu. Jadi apa namanya, selalu zikir kepada Allah, ingat kepada Allah. Saat tarian napas tuh Allah, Allah terus itu. Dan orang-orang yang gitu itu ternyata banyak yang tidak terkesan ulama besar gitu. Gitu. Tidak terkesan itu.
kadang pakai jin itu biasa-biasa aja. Kemudian pekerjaannya ya bakul bakul minyak gitu. Tapi dekatnya sama Allah luar biasa. Gitu ya Allah. Disitulah memang Quran mengatakan wala yusyrik bi ibadati rabbi ahada itu. Allah. Saya tidak bisa Pak ya Allah. Entah kualitasnya nanti kemana terserah Gusti Allah ya Allah. I'mal solihan lillah gitu. Sayyidina Ali ini untuk Sayyidina Ali khususnya ini. Mudah-mudahan kita bisa mengamalkan. Amin. Ya Ali, alaika bidu'ai bainal adzani wal iqamah fa innahu la yuraddu. Ya Ali, wahai Ali, alaika wajib atasmu bidu'ai, berdoa bainal adzani wal iqamah, antara azan dan qomat. Kalau azan selesai kan kita berdoa napa niku? Doa habis azan gimana? Allahumma Rabba hadhihi ad-da'wati at-tammah was-salatil qa'imah ati sayyidana Muhammadanil wasilata wal fadilah wasyarafa wad darajatal 'aliyatar rafi'ah wab'ashu maqaman mahmudanil ladzi wa'adta innaka la tukhliful mi'ad. Itu doa untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini ternyata ada ini alaika bidu'ai bainal adzani wal iqamah. Saya punya pikiran, di samping kita doa yang maksur tadi, ya selipkanlah ya Allah, mudah-mudahan urip kula gampang ya Allah. Wa qina bi rahmatika syarra ma qadait, itu kan gitu. Ya Allah, qada qadar panjenengan yang jelek-jelek itu singkirkan ya Allah. Ya Allahumma hdina, ada 5 kebutuhan hidup kita itu yang dalam rangkaian doa kunut itu wa barik lana fi ma atait, ya Allah berkahi apa yang Kau berikan kepada saya. Saya kira kalau dilantunkan di situ sekilas saya kira nggak terlalu bertentangan, tapi ya lali biasanya. Fa innahu la yuraddu, karena doa di antara adzan dan qomat itu tidak ditolak. Oh, meminta, doa itu meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya standar di atas rata-rata ini sabda Rasul ini kepada sini Ali. Ya Ali idza shallaita. Ya Ali, wahai Ali, idza shallaita, ketika kamu salat, faqud, maka duduk, maka naka di tempatmu, hatta tatlu as-samsu. Ya Allah, subuh salat, kemudian disuruh berada di tempat duduk sehingga terbitnya matahari. Di atas rata-rata Pak nih. Apalagi subuh itu bisa ke masjid ini udah anugerah Allah Subhanahu wa taala. Karena subuh itu mulai kegiatan masing-masing hamba Allah itu dimulai. Ada yang persiapan ini ya, urusan anak, urusan istri, pekerjaan macam-macam, sehingga bermacam-macam lah jamaah subuh itu. Nah, ini Sayyidina Ali kok diberikan wasiat kayak begini nih. Kita ini sudah waktunya apa belum ini? Salatlah idza shallaita, ketika kamu salat maka duduk di tempatmu sampai terbit matahari. Ya Allah. Ini wasiat ini sahabat Sayyidina Ali.
Fa innallaha, sesungguhnya Allah yaktubu, menulis, mencatat, liman, bagi orang, yajlisu makanahu, ditulis termasuk haji wal umroh. Ngoten niku. Sing duduk sampai meletaknya matahari itu sak subuhan itu kayak haji sama umroh gitu. Hajatan wa umrotan. Au itu raqabah lah, ini au. Au itu atau. Artinya apa? Artinya sabda Rasul ini, orang yang duduk terus ketika sholat subuh duduk kemudian terbit matahari, bisa jadi ganjaran-ganjaran haji, ganjaran umroh, ganjaran memerdekakan budak. Au sodakoh alfi dinarin fi sabilillah, atau sodakoh 1000 dinar di jalan Allah. Kayak gitu, luar biasanya. Ya bagi kita ya tidak bisa mungkin. Ada yang ngurusi kambing, ada yang ngurusi sapi, ada yang ngurusi dagangan, ngurusi anak, ya gitu ya Allah. Tapi saya kira ada yang sudah makomnya gitu. Anak sudah selesai, pekerjaan sudah selesai, istri sudah, istri ya nggak selesai lah, istri ya masih, istri kalau selesai kan berarti meninggal. Selesai urusannya gitu, kayak gitu. Jamaah rahimakumullah, selanjutnya ini yang wiridan itu, saya seneng itu astagfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Saya itu senengannya itu cepet gitu. Yang panjang ternyata luar biasa ganjaran dari Allah Subhanahu wa taala. Ya Ali, man qala kulla yaumin khamsata wa isrina marratan, barang siapa setiap hari membaca 25 kali astaghfirullahaladzim li wali walidayya wali jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat kataballahu min awliyaihi. Ya Allah, sering nggak sabar baca yang pendek-pendek, astagfirullahaladzim, 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 la ilaha illallah ya. Padahal yang panjang ini katabahullahu, maka Allah mencatat min auliyaihi, dari golongan kekasih-kasihnya. Saya ulangi lagi, 25 kali membaca astaghfirullahaladzim, li untuk saya sendiri, wali walidayya dan untuk kedua orang tua saya, wali jami'il muslimina wal muslimat, untuk seluruh orang muslim laki-laki dan muslim perempuan, wal mu'minina dan seluruh mukmin laki-laki, wal mukminat al ahya'i yang masih hidup, minhum dari mereka, wal amwat maupun yang sudah mati. Ini baiknya orang yang wiridan itu luar biasa, mendoakan orang yang sudah mati maupun masih hidup. Berarti kalau ada orang mengatakan doa kecuali ketika tidak anaknya nggak sampai, itu benturan dengan ini, benturan dengan hati sini. Doa itu yang diterima hanya doa anaknya, benturan Pak dengan hati sini. Karena apa? Anjuran Rasul tiap hari disuruh baca 25 kali memintakan ampun kepada orang muslim maupun mukmin, muslimat atau mukminat yang sudah mati maupun masih hidup loh, ngoten. Yang baca begitu, kata Rasul, digolongkan kekasihnya Allah. Ini kalau diraba-raba, orang yang betul faham dengan ini, istighfar ini
Itu orang yang nggak punya musuh, Pak, nggak punya lawan. Orang di dunia itu kan temannya semua, nggak ada rival yang saling menghabisi, nggak ada. Karena sudah mau memintakan istighfar kepada siapapun yang muslim dan mukmin. Oh, ngoten niku. Lah masing-masing kita itu kan mesti ada ganjelan itu. Masih ada itu saat dunia ini, ada satu, ada dua yang ganjel di sini. Yang namanya orang. Lah Sayyidina Ali ini langsung plus sama Nabi Muhammad. Kalau kamu bisa membaca doa 5 kali ini, bisa memintakan ampun untuk dirimu sendiri, orang tamu, dan muslimat, mukminat di mana saja, kamu kasihnya Allah. Kalau Sayyidina Ali ya mungkin kalau tidak dari jauh ya sangat mungkin ada ganjalan. Karena apa? Karena orang yang mau jadi khalifah itu mesti ada lawan itu. Jadi pemimpin itu ada lawan. Lu ngoten itu supaya memaafkan. Ya Allah, memaafkan dan memintakan maaf. Qala sallallahu alaihi wasallam, ya Ali, ini saya selalu ya Ali nggih. Orang wasiat kepada Sayyidina Ali, ya Ali, wahai Ali, ustuk wa in darraka fil ajil fa innahu yanfa'uka fil ajil. Ain ajil sama ajil pakai hamzah. Jujurlah kamu Ali. Entoh itu apa ya? Jujurlah kamu walaupun bahaya itu menimpa sekarang ini, gitu. Fa innahu yanfa'ukal ajil, karena jujur itu akan bermanfaat di hari-hari nanti, gitu. Kadang-kadang ada orang punya masalah ketika masih hidup bisa tertutupi, tapi ketika mati terbongkar aibnya. Itu dari contoh. Jujurlah Ali walaupun membahayakan kamu saat sekarang ini, karena kejujuranmu itu akan bermanfaat di hari-hari nanti. Biasanya itu saya dulu itu sering kalau pagi masih SD itu di jalan yang masih sepi gitu, orang dari nan jauh pasar itu kalau mau ke pasar do jalan urut kayak 3 di pepatang sawah itu, jalan itu ada yang bawa beras, ada yang bawa semua lah. Sebelum ada kol itu tahun 75 itu belum ada, itu semua jalan semua itu jualan. Orang dari petani itu semua jalan menuju pasar, ada yang bawa beras, ada berjagung, ada banyak ayam. Satu di antaranya itu yang bawa ayam itu menawarkan ayam itu antara pembeli yang nanti dijual lagi dapat tengkulak itu dengan yang lain bisa terjadi beda ataupun belum ditawar oleh tengkulak. Gitu. Ayamnya berapa ini Bu? Oh tadi sudah tawar sekian. Gitu. Padahal belum ada yang nawar. Itu tidak jujur. Tidak jujur. Maka nanti lama-lama wah itu di sana nggak ada yang nawar kok. Dia gitu. Kok bilang sudah ada yang nawar gitu. Jujurlah Ali walaupun berbahaya untuk kondisimu sekarang, gitu. Karena kejujuran itu bermanfaat di hari yang akan datang. Wala takdzib, dan janganlah kamu bohong. Fa inna fa'aka, walaupun bohongmu itu bermanfaat. Itu katanya Kiai saja itu di pasar-pasar itu sering
sampai sumpah lu ditawar sekian ngene. Ini agak kalau sampean wis gak tak weke. Ini barang si anu ini khusus ini juga ditawar orang, kalau nggak sama sampean nggak tak kasihkan ini. Harganya dinaikkan. Janganlah kamu bohong walaupun bermanfaat pada dirimu di hari ini, di saat ini, ajil. Fa innahu yadurruka fil ajil. Karena kebohonganmu itu akan berbahaya di hari-hari nanti. Ya Ali, wahai Ali, man kasurat zunubuhu zahaba bahauhu. Ada kiai yang sedang tenar ya, ngalimnya saya, ya Allah, Kiai Gus Baha, pirsa ya, tahu ya, Gus Baha ada ya. Gus Baha itu orang Lasem. Lasem sama Rembang itu 12 kilo. Saya orang Rembang, Gus Baha orang Lasem 12 kilo. Dia memang keturunannya adalah ulama-ulama besar, wali-wali Allah itu. Baha, ini Baha, Gus Baha panggilannya. Ya Ali, man kasurat zunubuhu, barang siapa yang banyak dosanya, dzambun mufrad, dzunubun jamak. Barang siapa yang banyak dosanya, zahaba bahauhu, maka pergi itu keceriaan wajahnya. Orang yang banyak dosanya itu wajahnya tidak mungkin berseri-seri, nggak bisa berseri-seri. Dosa karena nipu si A, dosa karena nipu si B, dosa bohong, ini tidak mungkin lah ketemu, serba salah, sulit menempatkan diri dan sulit akan terjadi keceriaan. Kerja lama pensiun metutut dia, waduh masalahku sih banyak di kantor, gak bisa ceria karena dzunubun dosa gitu. Apalagi nanti kalau sudah mau dipanggil Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada itu sebuah hadis dalam kumpulan hadis Imam Ahmad, itu ada perjalanan hari pertama di alam kubur, itu ada. Itu orang yang mau meninggal itu sebelum meninggal sudah ada malaikat yang membawa ke hadirat Allah sana, menerobos langit sampai kan, ya tinggal amalnya. Ketika amalnya bagus, maka disambutlah malaikat-malaikat dari langit 1, 2 sampai 7, lalu sampai menghadap Allah, ditunjukkan itu tempatmu. Kalau yang amalnya baik disambut, tapi kalau yang amalnya nggak baik, ini bau apa ini? Malaikat-malaikat udah teriak gitu, ini bau apa ini? Kayak orang yang tempat tinggalnya di pinggir jalan, kalau yang lewat tuh durian, oh durian enggak gitu. Tapi kalau yang lewat itu ikan asin, waduh gitu. Saya alami karena rumah saya tinggal di pinggir jalan tuh, kalau pas tapi kalau pas mengangkut ikan asin, ikan asin gitu. Nah malaikat gitu, ini bau apa ini? Kok buah asin enggak ketulungan? Tapi yang amalnya bagus disambut gitu. Itu ditunjukkan itu ma'wah itu tempat kembalinya itu. Baru turun kemudian disambut dengan malaikat pencabut nyawa itu. Kalau amalnya soleh
malaikat pencabut nyawanya yang nggak ganas gitu. Dikembalikan lagi baru dicabut. Maka ada yang mau meninggal metutut terus itu ya sudah ditunjukkan tempatnya, sudah tunjukkan tempatmu untuk kontrak tempatmu besok di sana, tempat keabadianmu di sana. Ya Allah, naudzubillah. Ya pas ternyata. Ya Allah, mudah-mudahan wajah kita dibikin berseri-seri oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk supaya berseri-seri itu harus selalu menghindarkan dari dosa, baik dosa kepada Allah juga dosa kepada sesama. Calon pemimpin wajahnya nggak berseri-seri, nggak ada yang menarik. Mas Sayyidina Ali didorong untuk supaya wajahnya berseri-seri karena calon pemimpin dengan meninggalkan dosa-dosa. Masih sedikit lagi nggih. Ya Ali alaika bisidqil hadis. Ya Ali, wajib atasmu untuk jujur kalau ngomong. Wa hifdzil amanah, dan menjaga amanah. Wa sahaun nafsi, dan murah hati. Wa iffatil badni, dan menjaga perut. Sayyidina Ali diperintah untuk ini, untuk jujur kalau ngomong, kemudian menjaga amanah dan murah hati. Saya membaca perjalanan wali-wali itu, dan memang di sini sudah dibahas sebelum itu. Itu orang yang mencapai, gampang mencapai kekasih Allah itu bukan sholat, bukan puasa. Yang bikin orang itu menjadi aulia Allah itu sakhawatun nafs, murah hati. Ya Allah, murah hati memang berat nih. Ya Allah, kalau sholat kan gampang, Pak. Sholat tuh gampang daripada murah hati. Itu ya Allah. Kemudian seterusnya ini yang sering dipakai politisi-politisi sekarang ternyata sudah disampaikan oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya Ali, alfu sodikin qalilun wa atuwun wahidun kasirun. Ali, 1000 teman itu sedikit. Atuwun wahidun kasirun, musuh cuma satu itu banyak. Loh, ini kan yang dipakai oleh banyak politisi atau kita semuanya lah banyak pakai. Ini ternyata sudah disampaikan oleh Rasulullah kepada Sayyidina Ali. Maka jaga supaya di mana saja kita tidak ada benturan gitu. Karena di mana-mana adalah teman semua. Ini yang dapat sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat buat saya khususnya dan jamaah sekalian. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Qad kafani ilmu rabbi min su'ali wa ikhtiyari fa du'ai wa ibtihali syahidun li biftigari.